Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 8 subtema 1 pembelajaran kedua. Nah, di sini ada sebuah lagu yang berjudul Air Terjun. Nah, hari ini Siti dan teman-temannya mempelajari lagu baru, yaitu lagu Air Terjun, ciptaan A.T. Mahmud. Nah, ini lagunya, nanti Ibu akan kirimkan video lagu tersebut. Nah, pernah kalian melihat gambar seperti ini? Ini merupakan gambar siklus air hujan. Nah, siklus air. Menurut manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kemudian kembali ke bumi. Siklus air terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, perhatikan gambar berikut. Air laut, air sungai, dan danau menguap akibat adanya panas dari sinar matahari. Nah, nih air laut, air sungai, dan danau menguap akibat adanya panas. Lalu proses penguapan ini disebut evaporasi. Nah, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Lalu uap air dari permukaan bumi naik ke permukaan dan berkumpul di udara. Nah, lalu air ini menguap ke atas. Nah, lalu berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Nah, udara ini tidak lagi bisa menampung uap air. Nah, proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Nah, akan terjadi hujan. Nah, seperti ini siklusnya. Jadi, uap sungai, laut, danau menguap, lalu terjadinya penguapan di sini, lalu adanya pengendapan. Setelah terjadinya pengendapan, awan tersebut sudah tidak bisa menampung, maka akan terjadi hujan atau berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi air hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, setelah kalian membaca dan memperhatikan tentang siklus air, kalian kerjakan halaman 10. Nah, kerjakan sendiri ya, ini kan berkelompok, jadi kerjakan sendiri. Nah, gambarlah bagan sederhana karyamu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Kalian gambarkan, boleh lewat gambar seperti tadi atau lewat bagan. Nanti dikasih keterangan apa itu, prosesnya apa saja. Kerjakan di halaman 10. Nah, di sini ada sebuah teks tentang semut dan beruang. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja.
Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Berry lalu menundukkan kepala melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti semut," teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumur airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau," ancam Berry beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya bersembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry, "Kenapa kamu pelit sekali?" Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini akan masih banyak sekali, bahkan masih cukup untuk 1000 rusa. "Dengar kataku," geram Berry sambil membalikkan tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, "Apa boleh buat, kalau kau sudah memutuskan begitu, tapi aku akan tetap mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Berry beruang sangat marah, namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Berry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Pasti semut hitam mendapat masalah. "Lihatlah, ini gucinya." Tapi dia tak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu, pulanglah, kalian dalam bahaya." Berry sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ia sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan ke tempat arah sarang beruang?" "Ya, ini memang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah." Berry beruang dari tadi berteriak terus. Katanya kalau kalian mengambil air dari mata air, ia akan mencakar kalian. Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam. Ketika mereka tiba di depan pohon oak tua, mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. Kami ingin menangkap Berry beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya," kata para semut. "Bahaya sekali," seru tikus tanah. "Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami hanya karena kami mengambil air dari mata air," kata semut-semut. "Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu." Seharian itu para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Berry. Mereka terus menggali selama 10 hari. Berry beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam, di hari ke-10, Berry beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon oak dan berkata dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan ku cakar mereka dengan cakarku seperti ini." Berry beruang mulai mencakar dan segala arah. Ia menghentikan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk, lantai sarangnya jebol. Berry beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus sana. Berry beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia terpeleset di jalan. Jadi tidak ada yang
merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Nah, kalian baca ulang tentang semut dan beruang. Lalu kalian kerjakan halaman 13. Nah, kalian cari kata-kata baku. Nah, jelaskan peristiwa pada cerita semut dan beruang dengan bahasamu sendiri. Di sini kalian ceritakan ulang tentang semut dan beruang. Lalu kalian cari kata-kata baku yang baru kalian ketahui. Nah, misalnya kalian tidak mengerti apa itu. Misalnya kita cari dulu. Lembah, apa itu lembah? Nah, kalian cari lembah, kosakata baru lembah. Nah, seperti itu. Halaman 13. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.